Di sebuah masa ketika kerajaan Demak Bintoro sedang berada di puncak kejayaannya, hiduplah seorang tokoh yang namanya melegenda di tanah Jawa, dialah Ki Ageng Sela. Meskipun ia masih memiliki garis keturunan darah biru dari kerajaan Majapahit, Ki Ageng Sela memilih jalan hidup yang jauh dari kemewahan istana. Ia lebih senang tinggal di desa Sela, berbaur dengan rakyat biasa, dan menghabiskan hari-harinya sebagai seorang petani yang sederhana. Namun, di balik penampilannya yang bersahaja, tersimpan kekuatan spiritual yang luar biasa, hasil dari laku prihatin dan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Suatu sore di musim penghujan, suasana di persawahan desa berubah mencekam. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi hitam pekat. Awan tebal bergulung-gulung seolah membawa pesan kemarahan dari langit. Angin kencang mulai bertiup, menggoyangkan pepohonan hingga akar-akarnya seakan hendak tercabut. Para petani yang sedang bekerja panik dan berlarian mencari tempat berteduh. Mereka berteriak memanggil Ki Ageng Sela yang masih tenang mencangkul di tengah sawah, memintanya untuk segera menepi karena badai kali ini terasa sangat berbeda dan berbahaya. Namun, Ki Ageng Sela tidak bergeming. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seolah tidak terganggu oleh gemuruh guntur yang mulai bersahut-sahutan. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya yang sangat menyilaukan menyambar dari langit. Itu bukan petir biasa. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai bledek, sebuah wujud energi alam yang konon memiliki nyawa. Petir itu meliuk-liuk di udara seperti ular api raksasa, mengincar Ki Ageng Sela yang berdiri sendirian di hamparan tanah lapang. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, petir itu menyambar tepat ke arah tubuh Ki Ageng. Jika itu menimpa orang biasa, tubuhnya pasti sudah hangus tak bersisa. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Bukannya menghindar atau lari ketakutan, Ki Ageng Sela justru menyambut sambaran itu. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat dan dilandasi ketenangan batin yang sempurna, ia menangkap wujud petir itu dengan tangan kosong. Ternyata, wujud asli petir itu menyerupai seekor naga atau makhluk tua yang memancarkan hawa panas luar biasa. Makhluk itu meronta-ronta dalam genggaman Ki Ageng, berusaha melepaskan diri. Namun, cengkeraman Ki Ageng begitu kuat. Ia tidak menggunakan senjata tajam atau mantra penghancur, melainkan kekuatan doa dan keberanian murni. Ki Ageng kemudian menyeret makhluk petir itu ke sebuah pohon gandri yang tumbuh kokoh di pematang sawah. Dengan cekatan, ia mengikat tubuh petir itu ke batang pohon agar tidak lagi membahayakan warga desa. Seketika itu juga, hujan deras yang mengguyur perlahan mereda, dan para warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa ternganga tak percaya. Kabar tentang kesaktian Ki Ageng Sela yang berhasil menangkap petir segera menyebar luas, hingga ke telinga Sultan Trenggana, penguasa kerajaan Demak. Sultan yang penasaran kemudian mengutus prajuritnya untuk memanggil Ki Ageng Sela dan memintanya membawa serta petir tangkapannya itu ke istana. Ki Ageng pun menyanggupi permintaan rajanya. Dengan pengawalan ketat, wujud petir yang sudah tak berdaya itu dibawa menghadap Sultan di Demak. Sesampainya di istana, petir itu ditempatkan di sebuah kurungan khusus di tengah alun-alun agar bisa disaksikan oleh banyak orang. Sultan Trenggana dan para pejabat istana dibuat takjub melihat wujud asli dari kekuatan alam yang selama ini hanya terlihat sebagai kilatan cahaya. Namun, saat kerumunan orang sedang asyik menonton, tiba-tiba muncul seorang nenek tua misterius yang menerobos barisan penjaga. Nenek itu membawa sebuah gayung berisi air. Tanpa diduga, ia mendekati kurungan tersebut dan menyiramkan air ke arah si petir. Begitu air menyentuh tubuh petir, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat, jauh lebih keras dari guntur manapun. Asap tebal membumbung tinggi menutupi pandangan semua orang di alun-alun. Ketika asap perlahan menghilang, kurungan itu sudah hancur berantakan, dan si petir beserta nenek tua misterius itu telah lenyap tanpa jejak. Konon, nenek itu adalah perwujudan dari kekuatan alam lain yang datang untuk membebaskan pasangannya. Meskipun petir itu telah lepas kembali ke angkasa, Ki Ageng Sela ingin agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi anak cucu. Ia kemudian mengambil sebuah pintu kayu besar yang rencananya akan dipasang di Masjid Agung Demak. Di atas kayu jati itu, Ki Ageng mengukir wujud petir yang pernah ia tangkap. Sebuah ukiran bermotif kepala binatang dengan mulut terbuka dan dikelilingi ornamen tumbuhan. Ukiran itu kini dikenal sebagai Lawang Bledek atau Pintu Petir. Hingga hari ini, pintu tersebut masih bisa kita lihat di Masjid Agung Demak. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kesaktian menangkap petir, melainkan sebuah simbol keberanian manusia dalam mengendalikan hawa nafsu dan amarah. Ki Ageng Sela mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah otot atau senjata, melainkan ketenangan hati yang mampu menundukkan gejolak alam maupun gejolak jiwa yang paling liar sekalipun.